Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. As-shaimin was-shaimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita membasahi lisan-lisan kita dengan untaian kalimat syukur yang tiada terukur kepada Rabbul Izzah, Rabbul Ghafur, atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa tertabur. Salawat cinta serta salam semoga terhaturkan kepada insan pilihan, manusia budiman, uswah dan qudwah untuk kita semuanya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-shaimin was-shaimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan instruksi yang sangat jelas di dalam Al-Quran terkait dengan bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan as-shaumu darajatun thalathah. Berpuasa itu mempunyai 3 derajat atau 3 tingkatan. Al-ula shaumul umum wa huwa imtina'u 'anil muftirat. Tingkatan yang paling rendah atau tingkatan yang pertama dikenal dengan shaumul umum, yaitu mereka yang berpuasa hanya sekedar meninggalkan perkara-perkara pembatal puasa. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyah shaumul khusus wa huwa kaffus sam'i wal basari wa sairil jawarih 'anil athim. Tingkatan yang kedua adalah mereka yang tidak hanya sekedar meninggalkan perkara pembatal puasa, tetapi mereka ikut dalam memuasakan pendengarannya, wal basari, dan ikut memuasakan pandangannya, wasairil jawarih anil athim, dan diikuti dengan anggota-anggota badannya, menjauhkan dirinya daripada perkara-perkara maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ats-tsalitsa shaumul khususul khususi wa huwa shaumul qalbi anil humamid dunya wal afkarud dunyawiyah. Mereka yang berpuasa sampai pada titik hati dan pikirannya, memuasakan hati dan pikirannya daripada perkara-perkara duniawiyah. Hadirin hadirat as-shaimin was-shaimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tidak heran ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan berita di dalam sabdanya, beliau bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya, melainkan hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Mengapa demikian? As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan Allah, karena betul mereka berpuasa, tetapi ketika mereka berpuasa, mereka mengiringi puasanya dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang luar biasa pun melalui lisannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Bukhari beliau bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dengan ihtisaban, hujjah yang kuat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, seluruhnya dosa yang telah mereka perbuat Allah Subhanahu wa taala ampunkan dengan puasa yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan yang paling tinggi, tatkala mereka bukan hanya sekadar memuasakan dirinya, pandangannya, pendengarannya, tetapi sampai pada hati dan pikirannya mereka memuasakan daripada perkara-perkara dunia. Maka ini adalah tingkatan yang paling tinggi, sebagaimana tingkatan yang paling tinggi di dalam beribadah adalah ihsan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan itu ialah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam lam takun tarah fa innahu yarah.
beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. As-shaimin was-shaimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ramadan Karim dengan berbagai kurikulumnya yang sangat luar biasa sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan itu untuk seluruh hamba-hambanya yang ingin mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menginginkan predikat tersebut, maka harus menjalani ibadah puasa Ramadan dengan berbagai kurikulum yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan melalui tuntunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya masuk dalam kategori nominasi hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan predikat takwa tersebut, bukan hamba yang termasuk dalam hamba-hamba yang tereliminasi daripada persaingan di bulan suci Ramadan untuk mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.